Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gus Cesar Entarni dengan NPM A1D021002. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, tugas pengelolaan pendidikan ke-12. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama pentingnya pengembangan rencana pengembangan sekolah atau RPS, yang kedua proses penyusunan RPS, yang ketiga kriteria RPS baik. Baiklah, langsung saja yang pertama pentingnya pengembangan rencana pengembangan sekolah atau RPS. Menurut Mulyasa, wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, baik untuk jangka panjang, 20 tahun, menengah, 5 tahun, maupun pendek, 1 tahun, merupakan pengertian dari rencana pengembangan sekolah atau RPS. Menurut Kristiawan 2017, kepala sekolah merupakan motor penggerak penentu arah kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana fungsi tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Kemudian, panduan teknis bagi sekolah. Yang pertama, pentingnya rencana pengembangan sekolah atau RPS. RPS penting dimiliki untuk memberi arah dan bimbingan para pelaku sekolah dalam rangkum menuju perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik, peningkatan pengembangan dengan resiko yang kecil untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Yang kedua, arti perencanaan sekolah RPS. Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat. Melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, RPS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tujuan rencana pengembangan sekolah atau RPS. RPS disusun dengan tujuan untuk yang pertama, menjamin agar perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil. Yang kedua, mendukung koordinasi antar pelaku sekolah yang tidak menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah dan dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan antar itu. Yang keempat, sistem perencanaan sekolah atau SPS. Sistem perencanaan sekolah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan sekolah untuk menghasilkan rencana-rencana sekolah RPS dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara sekolah yang masyarakat diwakili oleh komite sekolah. Yang ketiga, proses penyusunan RPS. Berikut proses penyusunan rencana pengembangan sekolah. Yang pertama, melakukan analisis lingkungan strategis sekolah. Yang kedua, melakukan analisis situasi untuk mengetahui situasi pendidikan sekolah saat ini. Yang ketiga, memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang. Yang keempat, mencari kesenjangan antara butir 2 dan 3. Yang kelima, menyusun rencana strategis. Yang keenam, menyusun rencana tahunan. Yang ketujuh, melaksanakan rencana tahunan. Dan yang ke-8, memonitor dan mengevaluasi. Selanjutnya, kriteria RPS yang baik. Berikut kriteria yang harus dipenuhi suatu perencanaan pengembangan agar dapat dikatakan baik. Menurut Nawawi, 1973. Yang pertama, keluasan, cakupan, dan ketajaman analisis lingkungan strategis sekolah. Yang kedua, keluasan, cakupan, dan ketajaman analisis situasi pendidikan sekolah saat ini. Yang ketiga, analisis kesesuaian. Yang keempat, kualitas dan kualitas situasi pendidikan sekolah yang diharapkan. Yang kelima, pengungkapan elemen rencana strategi. Yang keenam, cakupan jenis perencanaan, pemerataan, kualitas, efisien, relevansi, dan kapasitas. Yang ketujuh, pemanfaatan serta kesesuaian renov dengan permasalahan pendidikan. Yang ke-8, kelayakan strategi implementasi renov. Yang ke-9, kelayakan rencana monitor. Yang ke-10, kecakupan pemutakhiran, kerelevansian, pendapatan perencanaan pembelajaran. Yang ke-11, kelayakan anggaran antara rencana pendidikan. Yang ke-12, tingkat partisipasi dan keinklusifan unsur-unsur yang terkait dengan perencanaan seperti SDM dan dana pendukung. Yang ke-13, sistem prosedur dan mekanisme penyusunan RPS. Yang ke-4, kelengkapan elemen renov rencana operasional. Sekian, itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.